Oke, kali ini kita mau bahas sebuah gagasan yang jujur, mungkin kedengarannya agak aneh ya. Di saat semua orang lagi heboh-hebohnya nyari untung dari AI, ternyata peluang terbesar itu justru ngumpet di tempat yang sama sekali nggak kita duga. Coba deh, lihat sekeliling kita sekarang. Buka media sosial manapun, isinya pasti soal trik AI, automasi, tools baru, atau prom-prom ajaib yang katanya bisa mengubah hidup. Rasanya tuh semua orang lagi lari di trek yang sama, ngejar bola yang sama. Tapi ada yang nggak aneh kan? Pernah nggak sih kepikiran kalau semua orang pakai alat yang sama dengan strategi yang mirip-mirip juga, kenapa hasilnya kok lama-lama makin biasa aja, makin nggak ada nilainya? Nah, ini nih paradoks yang menarik banget buat kita pecahin. Dan disinilah jawabannya. Ternyata peluang yang paling berharga sekarang ini justru ada di ruang-ruang di mana mesin itu nggak bisa masuk. Di mana koneksi antar manusia itu masih jadi mata uang yang paling utama. Sekarang yuk kita bongkar bareng-bareng. Kenapa sih model bisnis yang cuma ngandelin AI itu sebenarnya rapuh banget? Ada mitos besar nih yang perlu kita luruskan sama-sama. Gini, AI itu kan janjinya manis banget ya. Kecepatan, skala yang luar biasa. Tapi coba kita lihat kenyataannya. Apapun yang dibikin AI itu gampang banget ditiru. Tools yang canggih hari ini, besok udah ada yang lebih baru. Terus prompt yang final hari ini, bisa jadi besok pagi udah nggak relevan lagi. Nah, ini dia poin yang paling krusial. Ini hukum ekonomi dasar banget. Kalau sesuatu itu jadi gampang banget diakses dan semua orang bisa niru, ya nilainya bakal anjlok. Inilah yang kita sebut komodifikasi. Barangnya jadi pasaran, nggak spesial lagi. Oke, jadi kalau AI punya kelemahan mendasar kayak gitu, terus di mana dong kekuatan kita sebagai manusia? Yuk, sekarang kita geser fokus kita ke area di mana manusia itu masih dan bakal selalu jadi juaranya. Jadi, ada 3 zona terlarang buat AI, di mana kita sebagai manusia ya nggak ada tandingannya. Pertama, hubungan yang dibangun di atas rasa percaya yang tulus. Kedua, pemahaman mendalam yang cuma bisa lahir dari pengalaman hidup bareng. Dan ketiga, kemampuan kita buat ngebaca emosi dan konteks sosial yang rumit. AI nggak bisa. Wah, kalimat ini benar-benar ngena banget ya. AI itu emang mesin informasi yang hebat, tapi manusia, kita menawarkan kehadiran, empati, dan koneksi. Sesuatu yang nggak bakal pernah bisa diprogram ke dalam kode. Nah, kita sekarang sampai di bagian intinya. Yuk kita definisikan bareng-bareng, apa sih sebenarnya tambang emas digital ini? Dan yang lebih penting, gimana cara kita nemuinnya? Definisinya sebetulnya simpel banget, tapi dalam. Ini bukan soal nyari audiens jutaan orang, bukan. Ini soal menemukan sekelompok kecil orang yang punya satu masalah yang sama-sama spesifik. Dan yang paling penting, diikat sama kepercayaan yang tinggi banget. Dan ini bukan komunitas biasa loh. Coba bayangin kelompok yang spesifik banget. Misalnya, para kolektor jam tangan vintage atau mungkin para pemilik kedai kopi independen di kota-kota kecil. Semakin spesifik, justru semakin berharga. Jadi, yang perlu kita ingat baik-baik, lupain metrik soal jumlah follower. Di sini, ukuran suksesnya adalah sedalam apa hubungan dan kepercayaan yang berhasil kita bangun. Kualitas jauh di atas kuantitas. Tentu aja, nemuin komunitasnya itu baru langkah pertama. Tantangan berikutnya adalah gimana cara dapat untung dari situ secara etis, secara alami, tanpa kelihatan jualan banget. Nah, buat itu ada kerangka kerja praktis yang bisa kita pakai. Kita sebut aja kerangka human. Gampang diingat kan? Ini panduan langkah demi langkah buat membangun nilai yang nyata dan akhirnya pendapatan yang berkelanjutan dari komunitas niche Anda. Pertama, H untuk identitas hiperspesifik. Artinya apa? Jadilah super spesifik. Jangan lagi bilang, saya pengusaha. Terlalu umum. Coba ganti jadi, saya pemilik toko kelontong generasi kedua di kota kecil. Beda banget kan rasanya? Semakin tajam identitas kita, semakin gampang orang yang tepat merasa nyambung. Kedua, U untuk unspoken pain atau rasa sakit yang nggak terucap. Disinilah kemampuan kita untuk mendengarkan benar-benar diuji. Kita harus cari masalah yang ada di bawah permukaan. Frustrasi yang mereka rasain tiap hari, tapi mungkin nggak pernah mereka omongin keras-keras. Ketiga, M untuk interaksi yang bermakna. Udah lupain dulu deh ambisi bikin konten biar viral. Fokusnya beda banget di sini. Fokus Anda adalah menciptakan ruang yang aman buat diskusi yang beneran, buat berbagi pengalaman, dan buat nyambungin satu anggota dengan yang lain. Disitulah nilai sebenarnya. Keempat, A
Untuk otoritas melalui kehadiran. Otoritas di komunitas kayak gini tuh bukan datang dari gelar atau sertifikat ya. Otoritas datang dari kehadiran kita yang konsisten dan tulus mau ngebantu. Jadilah orang yang selalu muncul, yang selalu ada buat ngasih nilai, jawab pertanyaan, dan dengerin. Dan yang terakhir, N, untuk monetisasi yang alami. Nah, ini bagian yang paling keren. Kalau Anda udah ngelakuin 4 langkah sebelumnya dengan benar, monetisasi itu bakal terasa sebagai langkah selanjutnya yang logis banget. Anda nggak perlu jualan, Anda cuma menawarkan solusi yang pas buat masalah yang udah Anda pahami luar dalam. Kutipan ini benar-benar merangkum semua filosofinya. Ketika Anda nawarin sesuatu yang emang dibutuhin banget sama komunitas yang udah percaya sama Anda, transaksi itu nggak lagi terasa kayak jualan, rasanya lebih kayak pelayanan. Jadi kalau kita tarik benang merah dari semua obrolan kita ini ya, di dunia yang makin otomatis dan didominasi AI, aset kita yang paling berharga itu adalah sesuatu yang nggak akan pernah bisa ditiru oleh mesin. Inilah kesimpulan akhirnya. Teknologi itu bakal terus maju, makin canggih. Tapi pada akhirnya, hubungan, reputasi, dan kepercayaan itulah fondasi nilai yang bakal bertahan selamanya. Jadi, saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Saat Anda merencanakan langkah selanjutnya, coba tanya ke diri sendiri, di mana Anda akan menaruh fokus utama Anda? Pada alat-alat canggih yang besok lusa bisa ditiru siapa saja? Atau pada koneksi manusia yang tak tergantikan?